Shalom saudara sekalian, kita bertemu lagi dalam renungan harian dengan topik manusia kristal. Namun sebelumnya kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang masih dapat kami terima untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sumber segala sesuatu, itulah penuntun hidup kami sampai hari ini. Melalui Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, aktor laga sebagai hiburan biasa mampu mengukir hati manusia, bahkan mencuci otak para penontonnya, hingga mereka terjebak dalam daftar tindakan anarkis. Jadi gak heran ya kalau bombastis kriminal mewabah bagaikan virus yang tak terdeteksi. Pelakunya serasa fly bagaikan mimpi yang takkan kunjung usai sedang menyelimuti ruang tamu istana kecil. Wah, kalau gini ceritanya, lebih baik rasanya bernafas dengan ikan di dalam air. Di dalam air juga ada gengnya ya, ada. Semuanya serba salah. Ya, kalau gini salah, itu salah, biarin aja lah, semua salah. Nikmati saja semuanya, hari pasti gelap. Dunia memang dunia, oh dunia, gini rupanya kamu ya. Kalaulah saya tahu dulu banyak jerawatmu, bopeng wajahmu, mungkin saya tidak jadi datang berwisata kemari. Tapi apalah daya, nasi sudah jadi bubur ya, hadapi aja, jalan terus, pantang mundur. Seperti inilah sengutan Jeki muda bagaikan kicauan burung di pagi hari. Mungkin kicauan kita sama juga sebagai manusia debu yang sudah mengkristal dalam tubuh yang fana. Manusia kristal ya, manusia kristal ciptaan Tuhan. Semua sama di hadapan Tuhan. Semuanya sama kan? Sama. Tapi ada bedanya dikit. Bedanya di mana? Kristal putih itu memiliki noda hitam yang terlihat dengan mikroskop. Siapakah dia? Noda hitam di dalam bulatan kristal putih itu? Oh, mungkin saya, mungkin Anda, dan mungkin siapa saja yang sudah terdaftar dan yang akan mendaftar ke sana. Noda hitam itu kini berkembang biak dengan pesat, yang berwujud singa jinak jika kenyang. Merekalah lintah merah yang menghisap hak semut kecil, alias mafia dalam lintas sektor. Tak terkecuali, siapapun bisa berada di sana yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dolar. Demi meraih dolar, wajah cantik dan ayu digadaikan ke bank setan atau Satan Bank. Akhirnya darah Satan Bank mengaliri wajah yang ayu, wajah sang ayu. Akhirnya wajah sang ayu layu diterpa badai mafia noda hitam. Masihkah ayu wajah cantik kita saat ini? Masihkah ayu wajah cantik saudara waktu ini? Masihkah ayu wajah cantik saudara kita di seberang sana? Faktanya, banyak sekali kristal putih mengandung noda hitam. Akibatnya, keterlambatan angsuran pinjaman Anda, saudara langsung disapa noda hitam yang sudah sukses. Dialah debt collector yang tidak mengenal belas kasihan. Noda hitam kini menjadi penguasa raksasa, bagaikan coronavirus yang menyapa manusia tanpa pandang bulu dan tanpa belas kasih.
Targetnya merusak birokrasi dan sistem yang benar, mengganti hati manusia dengan mesin modern. Ujung-ujungnya manusia dihantui ketakutan yang tak terkendali. Penyakit tanpa kuman, yaitu kriminal, premanisme, dan lain-lain, hadir tanpa diundang dan pergi setelah kenyang. Penyakit ini lahir di mana-mana, mungkin juga di ruangan konsistori gereja Anda. Dialah manusia kristal berjari 6. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Tertulis di dalam 2 Samuel 21 ayat 20. Berapakah jari saudara sekarang? Meskipun jumlah jari saudara lebih sedikit ketimbang jari manusia kristal bernoda hitam, mungkin jumlah jarinya 7 kali 7 kali 7 dan selanjutnya, dan mungkin sepanjang ribuan kilometer. Jangan pernah takut. Seperti Raja Daud yang sudah mengalahkan raksasa power di atas, demikian juga kita mampu mengalahkan manusia kristal noda hitam saat ini. Bersama Tuhan kita menjadi manusia pemberani, bukan pengecut atau penakut. Meskipun ribuan jari yang jahat, cukup kita lawan dengan jari Tuhan Yesus yang terpaku di salib. Masalahnya, apakah jari Yesus masih tinggal di salib atau sudah mengkristal di dalam jari kita? Janganlah hanya sebagai jari-jari biasa, tapi jadilah jari yang sudah dikuduskan Tuhan Yesus. Kalau prokes COVID-19 mewajibkan kita semua mematuhi aturan, ya patuhi dong. Biarlah prokes itu sebagai tangan Tuhan untuk mewajibkan kita agar patuh kepada aturan prokes. Biarlah prokes itu akan mencuci jari-jari hati kita, agar kita kuat secara iman untuk menghadapi manusia kristal noda hitam dalam berbagai bentuknya yang serba modern. Ingat, manusia kristal ibarat bola kristal putih. Itulah bumi kita yang terdiri dari manusia yang benar dan manusia yang tidak benar. Namun firman Tuhan katakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Saudaraku, sebagai manusia kristal putih, kita banyak menghadapi tantangan karena noda hitam begitu mudahnya memasuki bola kita. Tapi kita percaya dengan janji Tuhan Yesus bahwa Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Bahwa Dia menyertai kita, menolong kita, menuntun kita sampai akhir zaman. Berbahagialah sebagai manusia kristal putih. Wajah Tuhan menguasai wajahmu nan rupawan. Jari Tuhan menguasai jarimu untuk mengalahkan noda hitam dengan kekuatan Tuhan Yesus. Selamat mempergunakan jarimu. Cerahkan wajahmu, tapi hanya untuk Tuhan Yesus, bukan untuk noda hitam. Senyumlah untuk semua orang, tapi hatimu jangan, supaya noda hitam tak mendapat tempat di hatimu. Kiranya spirit bank rohani menjadikan Anda nasabah prioritas di Firdaus Metropolitan. Kitalah butiran debu yang menjadi manusia kristal. Karena hanya firman Tuhan ada kehidupan. Seperti Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap seperti yang kemarin, hari ini, dan yang akan datang.
saudaraku, selamat menjadi manusia kristal putih dan mampu mengalahkan noda hitam dosa bersama Yesus yang telah menguatkan jari-jari hati kita kudus adanya. Kita berdoa, sungguh luar biasa firman-Mu ya Tuhan, yang menjadikan kami bersih suci dan mampu menjadikan jari-jari hati kami untuk mengalahkan dunia kegelapan. Terima kasih. Di dalam Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.